Suatu keadaan yang jarang ditemukan pada saat melakukan pendakian di Gunung Mekonga, yaitu banyaknya para penggiat alam yang melakukan pendakian pada saat momen 17-an, sehingga pos camp yang ada di jalur Mekonga dipadati oleh tenda-tenda. Gunung bisa jadi salah satu pilihan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya di Gunung Mekonga. Akan tetapi, Gunung Mekonga tidak seperti gunung-gunung populer yang ada di Indonesia, sebab sangat jarang para penggiat alam melakukan pendakian ke Gunung Mekonga. Gunung Mekonga merupakan gunung tertinggi di Sulawesi Tenggara yang terletak di Kabupaten Kolaka Utara dengan ketinggian 2620 mdpl. Gunung ini termaksud ekstrim dikarenakan jalurnya yang panjang dan cukup sulit untuk dilalui. Estimasi waktu perjalanan untuk ke Gunung Mekonga memakan 7 hari, 4 hari sampai ke puncak, dan 3 harinya untuk pulang sampai ke desa terakhir. Itu estimasi perjalanan yang normal. Kadang juga ada yang kurang dari 7 hari, bahkan lebih. Semua itu kembali lagi kepada siapa yang akan mendaki, karena yang jelasnya di jalur hanya ada 8 posko pendakian. Sekarang tim Kibar Merah Putih ada di titik start di Desa Tinukari, tepatnya di Kecamatan Acangen, Kabupaten Kolaka Utara. Titik awal dari jalur pendakian Pegunungan Mekonga. Dan hari pertama ini kami akan telusuri sungai, dan karakter penyeberangan ada 4 kali penyeberangan dengan grade air yang berbeda-beda. Jadi sebentar penyeberangan pertama sudah di depan mata kita, tinggal jalan sedikit dapat target. Di hari kami di pos 2, periksanya pos 1. Pendakian kali ini tim berjumlah 21 orang, yang dimana 80%-nya adalah pendakian perdana mereka ke Gunung Mekonga. Di hari pertama, setelah sarapan, kita melakukan pemanasan yang sudah menjadi rutinitas wajib kami pada saat mendaki, agar menghindari resiko trouble pada saat perjalanan. Untuk sampai ke pos 1 dari Desa Tinukari, kita harus melewati 4 penyeberangan, yang dimana dari 4 penyeberangan tersebut memiliki tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Syukurnya pada saat itu debit air Sungai Tinukari normal. Apabila Sungai Tinukari lagi banjir, mungkin kita akan lewat jalur alternatif agar mengurangi resiko yang kita tidak inginkan. Sekarang kita sudah berada di penyeberangan ketiga. Teman-teman lagi melakukan penyeberangan. Sekarang 8 transit rel
semangat terus. Top. Setelah 1 jam berjalan menyusuri sungai, kita sampai ke titik penyeberangan terakhir. Selagi menunggu sebagian teman sampai, sebagiannya lagi istirahat dan mengganti pakaian kering untuk melanjutkan perjalanan ke pos 1. Oke Bu, jadi kita sekarang sudah di titik penyeberangan air, penyeberangan 4. Jadi tim lagi istirahat karena akan lanjut ke pos 1 sekitar 20 menit nanjak ke atas. Oke. Jembatan tadi dari kampung ke sini itu banyaknya bebatuan sehingga memperhambat kita jalan karena batuannya licin. Salah satu yang menghambat kita, memperlambat untuk menuju ke penyeberangan keempat atau terakhir. Tak disangka, ternyata ada teman-teman penggiat alam lainnya yang ikut turut merayakan kemerdekaan Indonesia di Gunung Mekongga. Kayaknya Gunung Mekongga kedatangan banyak tamu di bulan Agustus ini. Setelah istirahat sebentar, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 1 yang rencananya sebagai tempat break siangnya kami selagi menunggu waktu luhur selesai. Suasana pos 1 adalah kebun Pak Jumarin. Rumah kebunnya pun dijadikan tempat istirahat para pendaki yang naik ke Gunung Mekongga. Namanya break siang, jadi cukup air panas dan cemilan pun sudah sangat nikmat menemani siang itu. Setelah jam 1 siang, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 2. Jalur pendakian sangat jelas terlihat oleh pandangan mata, dan trek pendakiannya pun mulai menguji kekuatan lutut kita. Dan setelah 3 jam perjalanan, kita sampai ke pos 2. Pos 2 merupakan perkebunan milik Pak Basir. Dan perjalanan hari pertama kita berakhir di shelter Pak Basir yang lumayan menguras tenaga. Setelah istirahat yang cukup, kami pun berbagi tugas. Ada yang masak untuk makan malam, sehingga kita punya banyak waktu istirahat pada malam harinya. Malam telah usai. Kini pagi yang cerah menyapa kita kala itu. Setelah beres-beres dan sarapan, kita siap melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, kita melakukan pemanasan lagi. Perenggangan otot itu sangat penting kawan, karena jalur kedepannya yang akan kita lewati adalah bekas jalan perusahaan HBI.
Oh iya, sekedar informasi bahwa di dalam jalur Gunung Mekonggah, jaringan telepon yang bisa kita jumpai itu hanya berada di pos 2 dan puncak Gunung Mekonggah. Itu pun sangat sedikit, hingga kita bisa memanfaatkan untuk kirim informasi di kampung. Kemudian, sebagai tips untuk kalian yang ingin nanjak ke Mekonggah, sebaiknya kalian gunakan sistem timbun logistik agar mengurangi beban tim kalian. Jadi, kita tak usah lagi membawa semua logistik tim sampai ke puncak. Kali ini rencananya pos 2 dan pos 6 sebagai tempat untuk menimbun logistiknya kami yang akan dipakai pada saat pulang nanti. Selama 2 hari, kita akan melewati bekas jalur perusahaan HBI. Tetapi jalur perusahaan ini sudah tertutupi oleh pakis hutan dan rotan. Sehingga ketika 1 bulan atau 2 bulan Gunung Mekonggah tidak dijajaki, maka jalur akan tertutupi oleh pakis dan rotan yang begitu subur. Ini terkadang yang akan menghambat perjalanan kita, karena kita diharuskan kembali untuk merentes jalur pendakian. Sepanjang jalur, kita sering jumpai kotoran hewan anoa. Bukan cuma itu, tapi pohon rebah juga sering kita dapati. Kalau sudah berada di posisi ini, ya pintar-pintarnya kita saja untuk lewati. Setelah sampai pos 3, kita langsung break siang. Seperti kemarin, break siangnya cuma kopi, teh, susu, dan snack. Setelah itu, kita lanjutkan perjalanan menuju pos 4. Longsoran sering kita dapati di rute pendakian, tapi secara keseluruhan perjalanan dari pos 2 ke pos 4 itu landai-landai gleter. Tetapi dari segi jarak tempuhnya itu sendiri adalah yang paling jauh dari keseluruhan pos per pos. Makanya terkadang kita sering bosan dalam perjalanan, karena kebanyakan kiri dan kanan kita itu adalah pakis. Jalur Mekonggah Bung 3 ke 4 dipenuhi pakis setinggi dari itu gunung, jadi sangat menghambat, dan teman-teman di belakang masih ada yang jauh. Setelah menerobos dari padang pakis, kita sampai ke Tugu NKRI. Tugu NKRI ini sering kami sebut pos 4, sebab di sini agak luas untuk posisi campnya kita. Pos 4 yang sebenarnya masih lumayan jauh ke depan, dan kabarnya sudah sangat jarang pendaki yang camp di situ semenjak tugu ini dibuat. Tanpa lama-lama, kita pun langsung membangun tenda dan segera mengganti pakaian kita
yang baunya itu sumpah mountaineering banget. Sambil masak dan bersantai, kami pun tersadar bahwa ini adalah momen yang langka di Gunung Mekongga. Jarang kami temukan suasana ramai seperti ini terjadi di jalur Gunung Mekongga. Sebab mungkin karena untuk menikmati Gunung Mekongga itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Gunung ini juga sering dihumorkan dengan gunung kerajaan jin. Semua persepsi itu ada karena mungkin adalah histori dari para pendaki yang sudah pernah ke Gunung Mekongga. Ataukah mungkin ini semua ada benarnya juga? Ya, kembali lagi kepada siapa yang akan mendaki. Yang jelasnya, dalam pendakian kali ini, kita semua berharap yang baik. Semoga tidak ada hal-hal yang kami tidak inginkan terjadi ke depannya kepada seluruh tim. Terlebih lagi, kami kesini dengan misi 17-an. Bukankah itu menjadi suatu kebanggaan apabila mengibarkan sang merah putih di atap Sulawesi Tenggara pada saat tanggal 17 Agustus, hari yang sakral bagi negara kita, Indonesia.